Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo 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 nakama. Kembali lagi di channel Gosan Entertainment. Apa kabar nakama semuanya? Semoga para nakama tetap selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini, Mimin akan menganalisa tentang apa yang sudah terjadi di chapter 1095 yang baru saja dirilis. Terutama tentang Kuma yang ternyata memiliki garis keturunan dari ras, yaitu Buccaneer. Nah, sebelum kita lanjut ke pokok pembahasannya, alangkah baiknya bagi para nakama yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Karena subscribe-nya para nakama adalah sebagai bentuk dan dukungan yang luar biasa untuk perkembangan channel ini ke depannya. Jika sudah, Mimin ucapkan terima kasih banyak. Dan tanpa berlama-lama lagi, ayo bersiap dan ayo kita berlayar. Di chapter 1095 yang baru saja dirilis, kita diperkenalkan dengan ras baru yang merupakan ras dari Bartolomeo Kuma, yaitu Buccaneer. Kuma merupakan salah satu karakter yang sangat misterius. Di satu sisi, dia adalah sosok yang baik. Namun, mengapa kemudian Kuma mau mengorbankan diri untuk menjadi bahan percobaan pemerintah dunia dengan menjadikan dirinya sebagai bahan untuk penciptaan pacifista? Bartolomeo Kuma adalah sosok yang menarik sekaligus juga misterius. Ketika pertama kali kemunculannya di Arc Sabaody, banyak fans dari One Piece sudah sangat penasaran dengan sosok Kuma dan juga masa lalunya. Bartolomeo Kuma kemudian kembali jadi perhatian para fans ketika Arc Egghead dimulai. Di dalam Arc Egghead ini, Master Oda Sensei menghadirkan banyak informasi mengenai sosok Kuma. Salah satu yang menarik perhatian adalah bagaimana terungkapnya fakta bahwa Bartolomeo Kuma ternyata merupakan ayah dari Jewel Ribboni. Di Arc Egghead ini, Master Oda Sensei akhirnya perlahan mulai mengungkapkan tentang masa lalu dari Bartolomeo Kuma. Sang Master Oda sebelumnya telah memberikan gambaran bagaimana ketika Kuma masih kecil dalam sebuah kolom SBS. Kuma yang terlihat seperti seorang budak yang sedang berlari melakukan pekerjaan sehari-hari. Pada awalnya, Kuma diceritakan menjadi bagian dari Shichibukai. Tapi, kemudian Kuma berubah menjadi sosok pacifista. Robot yang sudah tidak memiliki pikiran dan perasaan, yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk. Di dalam chapter-chapter sebelumnya, kita kemudian mengetahui bagaimana Dr. Vegapunk merubah Kuma menjadi pacifista. Dr. Vegapunk sempat meminta Kuma untuk menggunakan kekuatannya, yaitu mengubah hal tidak berwujud menjadi nyata, demi penelitian yang Dr. Vegapunk lakukan. Kemudian, setelah itu, Kuma pun menghadirkan isi kenangannya menjadi masa lalu, yang kemudian tersimpan dengan rapi dan aman di Pulau Egghead. Yang tidak kalah menarik adalah Jewel Ribboni juga sempat menyebutkan jika sang ayah merupakan bagian dari ras khusus atau ras spesial yang membuatnya menjadi incaran dari pemerintahan dunia. Banyak fans One Piece yang mencoba untuk berspekulasi mengenai perihal Kuma. Misalnya, dugaan jika Kuma kemungkinan adalah bagian dari ras mata tiga. Itu karena Kuma selalu menutup bagian dahinya,
yang mana memunculkan kemungkinan jika Kuma memiliki mata tambahan di dahinya seperti sosok puding. Namun, di chapter 1095 yang baru saja dirilis, akhirnya memberikan informasi tentang Kuma. Di chapter terbaru ini, akhirnya menghadirkan jawaban dari teka-teki dari mana asal-usul ras Kuma yang sebenarnya. Di dalam chapter terbaru ini, nampak bagaimana Jewelry Bonnie ternyata tidak mampu untuk melukai Gorosei Saturn. Meskipun Bonnie sudah menusuknya dengan pedang, Bonnie kemudian dipegang oleh Gorosei Saturn dan meremas tubuhnya. Bonnie pun mengatakan jika Gorosei Saturn sudah menyakiti ayahnya. Di tengah-tengah peristiwa tersebut, kita diperlihatkan panel yang menunjukkan momen kilas balik pun terjadi. Kita kemudian dibawa ke 47 tahun silam di kerajaan Sorbet. Di dalam momen kilas balik ini, terungkap jika Kuma merupakan bagian dari sebuah ras yang disebut sebagai ras Buccaneer. Ras ini disebut sebagai kelompok orang yang pernah melakukan dosa atau kesalahan besar berupa kejahatan di masa lalunya. Yang menarik adalah para ras Buccaneer dianggap memiliki darah dari suku raksasa di dalam tubuh mereka. Inilah yang kemudian membuat mereka berbeda dari ras lainnya. Dan ras ini sangatlah kuat. Kuma sendiri sebenarnya lahir di keluarga normal, di mana ibunya adalah manusia biasa. Namun, ayahnya merupakan bagian dari ras Buccaneer. Informasi mengenai Kuma tersebut sampai ke telinga agen pemerintahan dunia. Dan akibat dari hal tersebut, kedua orang tua Kuma pun kemudian dijadikan budak oleh Tenryubito. Setelah kematian dari sang ibu, Bartolomeo Kuma dan ayahnya kemudian dipenjara. Orang-orang yang menjadi bagian dari ras Buccaneer sepertinya memang menjadi incaran pemerintahan dunia, mengingat kekuatan mereka sangatlah dahsyat, dikarenakan berkat DNA dari suku raksasa. Namun, belum ada informasi yang pasti apakah ras Buccaneer ini merupakan salah satu dari 3 ras yang langka di dalam dunia One Piece. Dan juga belum ada informasi mengenai kejahatan apa yang kemudian membuat orang-orang tertentu dianggap sebagai bagian dari ras tersebut. Apakah kemudian masih ada sosok karakter lain yang menjadi bagian dari ras Buccaneer saat ini? Ini juga menjadi misteri dan menjadi pertanyaan besar di kalangan fans. Ada hal yang juga sangat menarik dari ras Buccaneer ini, karena mereka terkoneksi dengan sosok Nika. Penduduk ras Buccaneer menganggap Nika adalah sosok dewa penolong mereka. Dan ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Wushu, yang mana menurutnya sosok Nika begitu terkenal di kalangan para budak, sehingga seringkali mereka berharap sosok Nika akan menolong mereka. Di dalam chapter terbaru ini, kita juga diperlihatkan ketika Kuma dan sang ayah dipenjara dan jadi budak di Mary Joyce. Ayah dari Kuma memberitahu tentang cerita legenda Nika yang turun-temurun diketahui oleh keturunan ras Buccaneer. Ayah Kuma pun sempat memberitahu dan mengajarkan suara dari drum kebebasan Nika, yang kemudian juga Kuma ajarkan kepada Bonnie sebelum Kuma ditangkap dan dirubah menjadi robot pacifista. Hubungan antara ras Buccaneer dan Nika ini sangatlah menarik, seolah-olah kembali mempertanyakan tentang topi jerami raksasa yang ada di Mary Joyce. Apakah
ini artinya spekulasi jika Joy Boy atau Nika pada zaman dahulu adalah raksasa juga? Atau bisa jadi jika Nika merupakan sama-sama keturunan dari ras Buccaneer yang berani untuk melawan pemerintahan dunia pada saat itu. Banyak spekulasi yang mulai muncul setelah chapter yang terbaru ini dirilis. Jadi, kita nantikan saja lanjutan cerita dari informasi apa saja yang akan terjadi di chapter-chapter selanjutnya. Apakah akan ada karakter lain yang dinyatakan sebagai bagian dari ras Buccaneer lainnya? Atau bagaimana sosok Nika bisa terhubung dengan ras Buccaneer? Oke, kita nantikan saja bersama-sama ya nakama. Nah, itulah pokok pembahasan video kali ini. Jika nakama suka sama video ini, jangan lupa like-nya ya. Dan jika nakama punya pendapat dan spekulasi, bisa tulis di kolom komentar ya. Eits, jangan lupa subscribe channel ini ya. Dan terima kasih banyak buat nakama semuanya karena sudah menonton video ini. Maaf jika Mimin ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.